Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda Dwi Putri dengan NIM 121220169 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Perkenalkan, nama saya Yulia Putri Azhara dengan NIM 121220160 dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota. Kenalkan, nama saya Fani Borusihaan dengan NIM 121220176 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Perkenalkan, nama saya Anabel Deborah dengan NIM 121220172 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Perkenalkan, nama saya Romi Kahfi, NIM 121220156, Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Nah, untuk bahan-bahan yang dibutuhkan sangat mudah sekali, yaitu pertama-tama siapkan bahan-bahan terlebih dahulu. Kemudian masukkan gabus yang sudah dilubangi ke dalam pipa. Setelah itu dilem. Masukkan besi yang bagian atasnya sudah diberi gabus dan karet, kemudian di ujung pipa ditutup dengan gabus lagi. Setelah jadi, masukkan sedotan atau pipa kecil ke dalam ujung pipa dan tangki. Pasangkan tangki dan alat penyemprot nyamuk sesuai dengan hukum Bernoulli siap digunakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang cara kerja alat. Pada alat penyemprot nyamuk terdapat beberapa elemen, yaitu pipa tabung, ujung pipa, pipa tangki, serta tangki. Cara kerjanya adalah, jika gagang penghisap ditekan, maka udara keluar dari pipa tabung melalui ujung pipa kecil dengan cepat. Karena kecepatannya yang tinggi, maka tekanan di daerah tersebut kecil sehingga cairan terangkat naik dan tersemprot keluar. Alat penyemprot serangga tentunya juga memiliki keunikan. Keunikannya yaitu pada saat menekan batang penghisap atau batang T, udara dipaksa keluar dari tabung pompa melalui tabung sempit pada ujungnya. Semburan udara ini unik, yaitu bergerak dengan cepat dan mampu menurunkan tekanan pada bagian bawah tabung tandon yang berisi cairan racun serangga, sehingga cairan yang dikeluarkan berbentuk hamburan halus. Keunikan alat ini yaitu juga memanfaatkan aliran udara atau angin pada tabung penyemprotan. Selain itu, alat ini dapat digunakan berulang kali, mudah dibuat, dan mudah ditemukan. Alat ini juga menggantikan penggunaan obat nyamuk bakar yang rawan membuat kecelakaan. Setiap alat memiliki kekurangan dan juga kelebihan. Di percobaan ini, karena alat yang digunakan sederhana, maka memungkinkan fluida yang tidak ideal. Fluida dikatakan ideal ketika bersifat incompressible, adalah fluida yang tidak dapat dimampatkan, sehingga saat mengalir massa jenisnya akan tetap dan kecepatannya akan berubah sesuai dengan luas penampang. Tidak mengalami perubahan volume massa jenis ketika mengalami pengaruh tekanan. Nah, sekarang kita akan bahas tentang keunikan dari alat penyemprot serangga ini. Alat ini terdiri dari batang penghisap, tabung pompa, ujung pompa, pipa tondon, dan tondon tempat cairan. Cara kerjanya adalah, apabila batang penghisap ditekan, maka udara yang keluar melalui ujung pompa sangatlah cepat. Karena kecepatannya tinggi, maka tekanan yang ada di ujung pompa sangatlah kecil. Jadi, cairan insektisida yang berada di dalam pipa tondon ini naik ke dalam pipa tondon dan tersemprot keluar melalui ujung pompa. Pada zaman dahulu, alat ini terbuat dari besi untuk tabung pompa dan batang penghisapnya, sehingga gampang sekali berkarat. Dan untuk tondon yang berisi cairan itu menggunakan botol kaca yang sangat sekali mudah pecah. Jadi untuk zaman yang modern seperti sekarang ini diganti menjadi plastik ataupun besi yang tidak gampang berkarat dan aman untuk dipakai anak-anak dan orang dewasa. Itu tidak membahayakan karena bahan yang digunakan adalah bahan-bahan plastik dan bahan yang tidak berbahaya. Terima kasih. Dalam penyemprot nyamuk ini tentunya berhubungan dengan hukum Bernoulli. Nah, bagaimanakah rumusnya dan siapakah yang menemukannya? Nah, itu adalah Daniel Bernoulli, yaitu seorang ahli matematika yang lahir di Groningen
Republik Belanda pada 8 Februari tahun 1700 dan wafat di Basel, Republik Swiss pada 27 Maret 1782. Hukum Bernoulli yang dikemukakan oleh beliau berbunyi, jumlah dari tekanan serta energi kinetik dan energi potensial tiap volume yang berada di setiap titik aliran fluida adalah sama. Jadi, cara kerja rumus dalam percobaan penyemprot nyamuk ini adalah ketika pompa penyemprot ditekan, maka aliran udara pada pipa akan meningkat sehingga tekanan pada pipa tersebut akan menjadi rendah. Akibatnya, akan terjadi perbedaan tekanan di antara ruang pipa dan di ruang tandon tempat cairan sehingga cairan di dalam tandon akan naik ke atas menuju ke bagian pipa. Oke guys, cukup sekian dari kelompok kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe video ini. Thank you.